Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadirin ya al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini sebagaimana agenda rutin kita setiap malam Ahad antara maghrib sampai isya kita zikir kepada Allah dengan wasilah taklim. Mudah-mudahan bapak-bapak jamaah sekalian ketika kita niatkan menyisihkan waktu raketang 1 jam untuk belajar, ini dalam rangka untuk melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dawuh Kanjeng Nabi tentang salah setunggal hadis niku disebut udhubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari lahir sampai ke liang lahat. Terus kemudian dalam sebuah hadis yang lain juga disebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu niki wajib kanggo kabeh wong Islam. Niku wajib. Laki maupun perempuan ini wajib untuk belajar. Mudah-mudahan dengan kita taklim seperti ini dalam rangka untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ya dalam rangka untuk mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menuntut ilmu. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim sakjane sing diwajibne ilmu napa to sing kudu digoleki. Tidak semua ilmu. Ngoten. Jadi semua orang Islam itu tidak harus menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, betul. Jadi yang disebutkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu adalah ilmu hal. Niku yang mesti digoleki. Ilmu hal niku napa? Terkait dengan ilmu yang membahas masalah tentang akidah. Niku. Yang kedua terkait dengan masalah akhlak. Yang ketiga terkait dengan masalah ilmu ibadah. Yang keempat adalah terkait dengan masalah syariat, hukum. Dan ini bapak-bapak yang mesti kita ketahui, kita pelajari dalam rangka untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini tentang kitab Ta'lim Muta'alim. Salawat dan salam mari kita hatur sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bapak-bapak kita kelak akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita. Amin Allahumma amin. Nah, bapak-bapak dalu menika malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama taqarrub ila Allah. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang nggak punya salah. Orang enak Pak, sing suci betul orang enak. Tidak ada manusia ini yang nggak punya dosa. Tapi bapak-bapak, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Sekalipun kesalahan kita ini sak gunung, sekalipun kesalahan kita, dosa kita ini seluas samudra di lautan itu, kalau kita ini mau mohon ampun, ini insya Allah dimaafkan.
Insya Allah ngoten niku, Pak. Jadi beliau ini memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf, maha pengampun. Ngoten. Jadi nggih Bapak-bapak, saya yakin kita semua ini pasti nggih pernah melakukan perbuatan yang salah. Itu pasti. Dosa maksiat niku. Mula niku nggih Bapak, saya mengajak pripun carane dosane dhewe niki diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku memberikan kunci supaya dosa kita ini diampuni oleh Allah. Ada beberapa hadis yang malam hari ini insyaallah saya sampaikan. Yang pertama Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'atin marratin kanat lahu adalun ashrin wa qabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin. Jamaah sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya insyaallah niki sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda. Sabdane ngeten. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sapa wong sing zikir maca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin mi'atin marot, dalam sehari semalam niku ping 100, Pak. Maca zikir mau ping 100 kali. Kanat lahu adalun ashrin riqabin. Jadi niki Bapak-bapak, orang yang ketika dia itu dalam sehari semalam membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lan iki Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala padha karo wong kuwi bebasne 100 budak. Niki padha karo bebasne wong 100 budak. Wa kutibat lahu mi'ata hasanatin. Kemudian dicatat bagi orang tersebut padha karo nglakoni 100 kebaikan. Subhanallah, Pak. Namung wasilah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dicatat kalih Gusti Allah orang tersebut padha karo nglakoni 100 kebaikan, terus kemudian diberikan pahala padha karo bebasne 100 budak. Lha niku fadilah luar biasa, Pak, enteng. Nggih, nglakonine ringan, pahalane luar biasa gede. Lanjute sabda Kanjeng Nabi, wa kanat lahu hizran minasyaiton yaumal dzalika hatta yumsi walahu ba'sin ahadun. Kemudian Bapak-bapak jamaah sekalian, orang tersebut insya Allah seharian dia ini akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godane setan. Jadi Pak, ketika orang itu sudah dijaga oleh Allah, dijauhkan dari godaan setan, maka insya Allah orang ini
akan dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, tidak akan melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan maksiat. Niki lek mau sedikit niku kate ikhlas. Niki Pak Fadilah luar biasa loh. Sedina utuh Allah Subhanahu wa taala akan menjaga bagi orang yang mau zikir kalimat tersebut dari godaan setan. Lam ya'ti ahadun wa afdalu mimma jaa bihi illa ahadun amila aksara min dzalika. Selain kita ini dijauhkan dari apa namanya? Godaane, rayuane setan. Lah niki Bapak-bapak, ternyata amalan ini adalah amalan yang luweh afdol, luweh utama, Pak. Oke. Luweh utama dilaksanakan, dikerjakan dari amalan-amalan yang lain. Mula niku nggih Bapak-bapak jamaah sekalian, saya mengajak mungkin kita belum terbiasa zikir rodok suwi. Maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping 100 kayane abot kayane. Lah kapan niki lek maca? Kersane mboten abot, biar tidak berat, ya bacane disiasati. Minggu pagi misale ping 20 subuh atau nika terus kemudian bar zuhur, bar asar, bar maghrib, bar isya, misalnya ping 20 insyaallah cukup 100 kali. Fadilah luar biasa, Pak. Enteng lek ngomong, ternyata abot lek nglakoni. Niki. Lah kula nggih ngajak minimal nggih sak mampune dhewe, Pak. Minimal sak mampune dhewe. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini bersabda, Man sabbahallahu fi duburi kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang setelah sholat, ba'da sholat fardu, kemudian dia zikir, membaca kalimat subhanallah niki ping 33. Baca subhanallah ping 33. Wa hamidallahu salasan wa salasin. Kemudian dia membaca zikir alhamdulillah ping 33. Subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33. Wa kabbirallahu salasan wa salasin. Kemudian membaca Allahu Akbar ping 33. Niki, Pak. Fatilka tis'atun wa tis'una. Ini kiwala di jumlah subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu Akbar ping 33. Kalau di jumlahnya adalah 99. Wa qala, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamaman mi'atin, kon nyempurnakne. Diminta untuk menyempurnakan biar jumlahnya menjadi 100. Dengan kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah kalimat iki wau. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khotoyahu.
Fadilah Pak, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadilah niki ghufirat khotoyahu, dosa-dosane diampuni. Dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat mislu zabatil bahar, meskipun dosane niku seluas sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah Pak. Buih yang ada di lautan ini banyak apa banyak Pak? Banyak banget loh. Apa meneh samudra? Akeh tenan. Nah niki Pak, padha karo istilah kata, ibarat kata dosa kita ini meskipun seluas samudra, seluas lautan, buih yang ada di lautan ini, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mau membaca zikir wirid dengan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Kalimatnya adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diresapi Pak, jangan buru-buru. Jumlahnya 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggih 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, digenepi dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki fadilah dosane diampuni oleh Allah. Lek niki katese mboten abot ya Pak. Insyaallah mboten abot, enggak berat insyaallah. Niku. Nah niki kita yang mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita sudah memberikan kunci resep kalau dosa kita ingin diampuni oleh Allah, ya kudu nglakoni amal niki wau, zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Niki, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masing-masing 33 kali. Terus digenepi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki insyaallah fadilah ngoten Pak. Dosane diampuni oleh Allah. Mula niku nggih, maka oleh karena itu jangan dibiasakan bar salat langsung lamcing. Salam langsung lunga plencing. Jangan dibiasakan seperti itu. Oke. Paling enggak lama loh. Enggak lama loh. Paling-paling lek zikir niki nggih. Paling banter nggih 10 menit namungan. Hanya 10 menit. Niku. Insyaallah nggih Pak, badhe ngaji niki setelah kita paham, mari kita amalkan. Karena agama niku memerintahkan, menuntut kita agar mengamalkannya. Hadis ini insyaallah derajat hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, niki Bapak nggih. Jadi dua hadis ini subhanallah. Ya, luar biasa fadilahe. Yang pertama dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadilahe padha karo wong niku bebasne 100 budak. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan 100 kebaikan. Nah, terus termasuk zikir niki amalan yang afdol, lebih utama dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Insyaallah ya Bapak, kalau ngajak niki mari kita amalkan. Insyaallah mboten berat niki, enggak berat niki. Hadis yang ketiga. Ngajine ora usah akeh, sing penting saged ngamalke. Yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dan niki ngopo kok Abu Hurairah niki sering meriwayatkan hadis?
Karena beliau niku lek cara saniki marbot. Manggone teng masjid. Lek cara saniki. Beliau niki termasuk ahli sufah, tinggal di teras masjid karena beliau nggak punya rumah. Karena tinggal di masjid dan Rasulullah SAW itu saben sholat 5 waktu itu ke masjid, sehingga beliau itu banyak menyampaikan, banyak mendengar sabda-sabda dari Nabi. Mulane beliau niki banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada 2 kalimat niki enteng, ringan diucapkan oleh lisan. Enteng, Pak. Tapi saqilatani fil mizan. Kalimat niki enteng diucapkan di lisan, tapi abot timbangane di mizan. Di yaumul hisab niki abot banget timbangane. Terus kemudian disebutke oleh Kanjeng Nabi, habibatani ila rahman. Dan ternyata kalimat sing diucapkan di lisan ini enteng, timbangannya abot niki juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enteng diucapkan, timbangannya abot, disayangi, distresnani kali Gusti Allah. Kalimat apa niku? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niki Pak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mungkin saudara-saudara kita malam Jumat sering yasinan. Salah satu zikir sing dibaca niki. Ternyata niki Pak, hadis niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Derajat hadisnya sahih. Subhanallah niki Pak. Enteng, mudah, ringan diucapkan oleh lisan kita ini. Tapi timbangannya subhanallah buat lan kalimat niki disayang, ditresnani, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak-bapak, saya mengajak mari salah satu zikir yang kita baca adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kali kita baca niki, Pak? Sebanyak-banyaknya zikir. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, zikir niku mboten dibatasi, enggak dibatasi, Pak. Sebanyak-banyak zikir. Sak mampune dhewe, Pak. Dan lek waktune terbatas minimal ping 7. Ngoten. Rodok longgar sithik ping 11. Rodok longgar sithik ping 21. Rodok longgar sithik ping 40. Rodok longgar sithik ping 100. Niku. Niki kalau mau kita hitung-hitungan. Niki kalau mau pakai bilangan hitung-hitungan. Betul nggih? Jadi Bapak-bapak jemaah sekalian, saya mengajak mari kita amalkan zikir ini karena status hadisnya sahih. Nggih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insyaallah niki Bapak-bapak ketika hadisnya sahih ini sah untuk diamalkan. Betul nggih? Jadi Bapak-bapak jemaah sekalian, ketika kita niku mengaku umat Kanjeng Nabi, derek Kanjeng Nabi, ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mau mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki bukti cintanya Kanjeng Nabi kepada umatnya, Pak. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
rohnya yang mulia ini dicabut oleh malaikat maut, ketika ruh beliau sampai di kerongkongan niki Pak, ada kalimat yang diucapkan. As-shalah aqimus shalah. An-nisa ittaqun nisa, ummati ummati. Baru les nyawa hilang. As-shalah aqimus shalah, salat, jaga salate. Tegakkan salat, dirikan salat. Wasiat terakhir Rasulullah niku, Pak. An-nisa ittaqun nisa, wong wedok jaga wong wedok. Jaga perempuan. Nah ini ada pepatah, negara itu akan baik kalau perempuan-perempuannya baik. Madrasah pertama ini, pendidikan sekolah pertama ini adalah di keluarga. Yang berperan penting adalah perempuan. Perempuan baik. Ini Pak. Jadi Bapak-bapak jamaah sekalian, mari ya kita amalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau cinta kepada umatnya, sehingga kalimat yang terakhir adalah ummati ummati, umatku do umatku. Saking tresnane sayangnya Kanjeng Nabi kepada umatnya, agar umatnya ini tidak terkena musibah celaka, terlebih sengsara di akhirat. Niki diparingi kuncine resepe niki. Ken zikir salah satunya adalah dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah Pak. Kanjeng Nabi betapa luar biasa sayangnya kepada umatnya. Meskipun kita ini tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi pun 1440-an ini sudah tiada. Tapi ketika kita ini mau mempercayai apa yang dituturkan oleh Rasulullah SAW melalui warisannya Kanjeng Nabi, yaitu para ulama, insya Allah Bapak kita selamat dunia, terlebih selamat akhirat. Hadis yang keempat, An Abi Malik Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Malik Al-Asy'ari, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi yang punya slogan tagline kebersihan itu adalah pangkal iman, niku aslinya wong Islam. Aslinya wong Islam. Jajal sakniki Pak. Aslinya sing paling jorok niku wong Islam napa non muslim? Islam. Wong Islam paling jorok ya Pak. Kadang napa punya tabiat karakter yang kurang baik, buang sampah sembarangan. Yang punya slogan juga Islam. Nah iya, yang punya slogan itu an-nadzafatu minal iman, kebersihan dari bagian daripada iman. Dan ini hadisnya at-tahuru syatrul iman. Kesucian, kebersihan itu adalah bagian dari iman. Lelek misalnya wong iki ora resikan, Mbak. Niki dipertanyakan kualitas imane. Ngoten lho. Karena itu ada feedback, iman itu harus ada buahe. Walhamdulillah tamlaul mizan. Ternyata kalimat alhamdulillah niki ngebaki timbangan, Pak. Timbangannya mungkin gedene sepiro, Allah alam bisawab. Tapi ngebaki kalimat alhamdulillah niki. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ardh.
Kalimat subhanallah walhamdulillah niki ngebaki ya antara langit dan bumi. Jauhnya berapa kilometer antara langit dan bumi niki, Pak? Jauh banget. Pesawat antariksa niki mawon lek nembus langit dan bumi Allah alam bisa nembus atau enggak. Lah niki, Pak, kalimat subhanallah alhamdulillah ngebaki memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatun nur, salat niki, Pak, dadi senter, dadi belor, dadi baterai, dadi sinar, Pak, salat niki. Bahkan salat niku disebutkan di dalam Al-Qur'an, salat itu tanha anil fahsya wal munkar. Salat sing bener dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lele wong wis salat tapi kok maksiate tetep jojong, berarti dipertanyakan dengan kualitas salate. STMJ jarene Pak Khairil. Lah iya, salate jojong, maksiat jojong. Salatnya terus, maksiatnya terus, jangan. Ini dipertanyakan salatnya, padahal salat niku adalah nur cahaya. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lele wonge salat kok gelem nyolong, mau mencuri, mau korupsi, masih dipertanyakan dengan salatnya. Wonge salat kok gendeng seneng ngapusi, nipu, masih dipertanyakan dengan salatnya. Lah niku, Pak, kudune salat niku ada efeknya. Lek wonge salat kok jek gelem ngapusi, gelem nyolong, ora enek bedane karo wong sing ora salat. Gak ada bedanya, Pak. Nah, niku. Salat nur, salat itu adalah cahaya. Nah, pripun carane kita itu dapat cahaya niku wau? Gimana caranya? Ya bener salate, tepat waktu, jamaah niku. Salate belajar khusyuk niku, Pak nggih. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama, wong sing salate khusyuk. Niku, pengertian khusyuk niku silakan dijabarkan pripun. Nggih. Jaga salate niku. Wassadaqatu burhan, sedekah niki adalah napa nggih? Burhan niku padha karo bukti. Burhan niku padha karo daya niku wis padha karo daya. Lek misale diwehi sedekah, oh rezeki iki yang memberikan adalah bukan semata-mata saya bekerja, tapi semata-mata pemberian dari Allah. Dan ini Bapak, ternyata sedekah ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai bukti. Wasabaru, dia sabar niki juga sebagai sinar. Kayak kunang klip. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa firman-Nya disebutkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah ini akan senantiasa membersamai orang-orang yang sabar. Kadang dhewe kon sabar niku angel, Pak, abot. Nggawa motor dibalap wong, langsung pengen emosi, pengen balap. Nggawa mobil misalnya moro-moro diklakson, tuin, kaget, ngono kan. Weh, kaya iya duwe mobil-mobil dhewe. Nah, niki. Kadang kurang sabar niki, Pak nggih. Memang abot sabar niku.
Wal Qur'anu hujjah. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Dan Quran ini adalah sebagai hujjah, sebagai pembela untuk kita. Maka oleh karena itu Bapak-bapak jamaah sekalian, saya mengajak ayo Qur'annya diwaca, Pak. Agar nanti ketika kita ini di alam kubur, ketika kita ini misalnya didendeni, ditakut-takuti oleh malaikat, Quran ini akan membela kita. Salah satu fadilah kita hafal surat Al-Mulk, Tabarok niku. Nggih niku. Umpama malaikat akan mukul, akan gebuk. Ini surat Al-Mulk akan mati-matian membela kita, Pak. Nah, apalagi surat-surat yang lain. Maka oleh karena itu Bapak-bapak jamaah sekalian, mari kita baca Qur'annya. Nggih. Raketang sehari seayat, 2 ayat jadilah. Sing penting istiqomah, sing abot niku istiqomah niku lho. Niku sing abot. Lah niki Bapak-bapak jamaah sekalian, hadis yang kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Niki wae Pak nggih, pada salat waca zikir. Subhanallah ping 33, nggih. Alhamdulillah ping 33, Allahu Akbar ping 33 ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki fadilah dosa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dosa kita ini sebanyak buih yang ada di lautan. Terus niki. Nah, ada zikir sing mudah diucapkan tapi pahalanya luar biasa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan niki nggih Pak nggih. Ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkannya. Sing abot ngamalne, Pak. Sing abot lek mengamalkannya. Dan niki nggih Bapak-bapak jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.